Lu ngapain sih? Perasaan gue perasaan gue nge-DJ nggak begitu. Masa sih? Nggak gitu. Gitu, zaman dulu lo kayak gitu kan, DJ. Tapi pantat gue nggak begitu. Ya harusnya gimana? Tipis aja, tipis. Gitu, tipis tipis aja. Tapi lemes banget. Terlalu lemes tuh. Masa begini? Kan harus chill, jadi cewek chill. Oh, cewek chill. Jadi gini ya. Iya. Oke, gini ya. Gak gitu bibir gue ya, gak gitu bibir gue. Ya mau bisa main kayak gimana lagi? Ini lagi ngapain sih kalian? Ini dia lagi parodiin DJ gue. Zaman-zaman dulu kan dia nge-DJ. Iya, biasa dulu. Habis makan pete ya. Beneran gak sih, Wak? Ini kok tamu kita nggak diajakin duduk dulu? Oh iya, duduk dulu aja deh. Sekalian deh ngobrol-ngobrol di sini deh. Boleh, iya. Silakan. Kok duduknya di bawah? Iya. Halo. Ada bangkungan. Hai teman-teman, I will welcome back to I will spill the tea. Kali ini kita bersama Kak Natalie Bulldozer. Natalie Hoser. Tapi aku seneng banget di hari yang ceria ini kedatangan Kak Natalie yang di tengah kesibukannya live TikTok, ngurus anak, aktif di sosial media, bisnisnya. Nyempetin lo kesini Ehan. Iya dong. Iya dong, harus dong. Kita harus menjalin silaturahmi dengan baik. Luar biasa. Dan ternyata kita tuh Sagi Gengs. Sagi Gengs. Oh, Sagittarius. Aku 14 Desember. 15 Desember. Emang bestie ya? Iya, udah bestie banget. Umurnya juga gak beda jauh ya? Cuma beda 1 tahun. Beda 1 tahun dong. Ngomongin tentang umur ya. Boleh nggak kita mengesampingkan tentang usia dulu? Karena perjalanan hidup orang berbeda-beda, ya kan? Aku tuh kemarin melihat Kak Natalie berseliweran di sosial media dengan berbagai macam gonjang-ganjing kehidupannya. Gonjang-ganjing sosial ya. Bahasanya biar kayak mengikuti usia kan? Benar. Ya, gonjang-ganjing ya. Tapi sebenarnya sekarang gimana sih keadaannya Kak Natalie? Sekarang apakah sudah lebih happy? Udah tidak ada yang tertahankah dalam hati? Kayaknya semuanya harus dijalanin, semuanya tuh harus happy-happy aja gitu. Tapi kayak cuma ya udah sedihnya cuma sebentaran aja, udah lu lanjutin lagi hidup ke depan gitu. Life must go on. Iya, itu bahasa Sundanya. Iya. Aku pengen tahu juga kan tadi kan DJ tuh aku kan. Nah, aku pengen tahu Kak Natalie tuh dulu perjalanan karirnya tuh seperti apa sih? Perjalanan karir aku banyak banget lagi. Banyak banget. Oh, bukan cuma DJ doang. Enggak, dulu tuh belum se-level DJ. Masih kayak SPG-an dulu, kayak gitu. Seorang Natalie Hoser pernah jadi SPG? Pernah. SPG apa itu? Dulu tuh SPG makanan iya, terus SPG yang rokok tuh kan dulu zaman dulu ini kan bener-bener SPG yang rokok. di pinggir jalan ngasih-ngasih. Iya Kak. Iya di PRJ. Oh, ya Allah, PRJ juga lagi buka ini. Iya di PRJ. Terus lu mau nyuruh gue dari SPG lagi apa gimana? Nah, langsung gue jadi lo inget kembali dong. Iya pasti inget kembali. Iya. Gue tuh pernah ke PRJ kemarin terus kayak yang, aduh dulu gue begini, dulu gue begini gitu. Tapi kayak salut sama diri sendiri. Yes. Gitu. Kalau gue tau kakak tuh perantauan atau emang asli Jakarta? Asli Jakarta. Perantauan Bekasi aja sih. Bekasi luar planet sih. Iya. Bekasinya mana Kak? Jati Bening sayang. Jati Bening. Kak Natalie itu jadi dulu pernah jadi SPG. Terus sampai akhirnya bisa jadi artis tuh gimana caranya? Jadi SPG naik ke Asyar tuh yang nggak selling. Cuma yang kayak kita model di samping produknya aja. Cuma senyum-senyum. Abis itu dari model ke FTV ikut sama Uya Kuya, terus ikut nge-host juga, baru abis itu ke nyanyi, dari nyanyi baru ke DJ. Gitu. Berarti pecah telurnya pas jadi DJ? Ya. Tapi dari perjalanan itu yang paling berkesan pas lagi jadi profesi apa? Kan semua profesi udah dilakuin ya. Yang paling berkesan itu apa ya? Nyanyi paling. Emang suka atau emang lu tuh buat nyari duit aja dulu nyanyi? Nyanyi memang hobi nyanyi. Karena kan dulu kan oma itu pendeta. Jadi aku tuh yang bagian choir tau kan. Lagu gereja susah loh? Iya, yang harus Seriono.
Seriosa. Iya, Seriosa. Seriosa. Iya, maaf. Iya, jadi harus Seriosa gitu kan. Gitu. Oh gitu. Tadi juga aku sempat sharing sebentar sama Kak Natali. Katanya Kak Natali itu udah jadi istilah kata sandwich generation yang membiayai keluarga, juga jadi tulang punggung, tapi juga buat diri sendiri sejak umur 20 tahun ya Kak ya? Iya, itu. Itu hebat banget loh Kak, 20 tahun berjuang sendiri di ibu kota yang keras ini. Iya. Itu yang kayak yang harus diharuskan gitu loh. Soalnya kalau bukan aku siapa lagi? Karena kan mama tuh udah nggak ada. Oh. Jadi mama itu meninggal itu udah tahun 2000, itu udah nggak ada. Otomatis bokap juga udah nggak ada, bukan nggak ada dalam arti meninggal ya, udah cerai sama mama dari lahir. Jadi otomatis aku ngurusin adik-adik aku, jadi mama, jadi dipaksakan karena keadaan gitu lah. Gitu. Udah jadi mama, jadi papa, jadi kakak-kakak gitu. Pernah nggak sih kayak ngerasa, kan itu usia masih muda banget loh, 20 tahun. Pernah nggak ngerasa kayak, aduh kayak nggak sanggup deh, udah nyerah aja deh, bisa nggak sih kabur dari kehidupan ini? Nggak. Aku kayak ngerasa kakak bertahannya terus gitu? Bertahan, karena saking sayangnya sama mama, jadi apapun yang mama juga kerja semuanya demi anak-anak gitu loh, sampai bikin kue, apa segala macam itu, bikin nastar, kastengel itu dijualin lagi, mama aja udah berkorban buat anak-anaknya gitu loh. Jadi kayak aku tuh dikasih pesan sama mama titip adik-adik ya udah. Gitu. Jadi udah jalanin aja, berjalan aja semua. Masih ingat gak pesan dari mama yang paling bener-bener menyentuh hati Kak Natali banget, yang sampai detik ini mungkin Kak Natali jadiin pedoman hidup kakak gitu? Mama tuh selalu bilang kalau misalkan aku kerja kan, aku selalu sisihin uang kerja aku tuh sebagian untuk mama, selalu. Jadi selalu mama tuh kalau ada apa-apa selalu mama bilang, ngerepotin gak sih? Mama nih ngerepotin gak sih? Gitu. Jadi kadang kalau misalkan gak ada mama juga kadang bingung gitu. Mau cerita juga sama siapa bingung kan. Apalagi jadi kakak. Yang kita harus bahagia, harus kelihatan bahagia di depan adik-adik. Ya udah jalan hidupnya udah gitu sama mama, pas ditinggal sama mama harus kuat, harus tahu sendiri. Pernah ada pelarian gak Kak? Maksudnya ngelakuin apa untuk membuat stress relief atau untuk membuat, ya namanya umur 20 tahun tuh kan usia masih agak-agak labil ya sebenarnya. Iya, benar, iya dipaksakan karena keadaan kan itu. Jadi di umur segitu ya harus benar-benar, oh iya ini karena saking aku sayangnya sama mama, aku pengen ngebuktiin aku bisa ngebiayain, itu udah kayak aku harus bisa ngebiayain adik aku sampai nanti selesai gitu. Tapi kan ngebiayain 3 orang adik tuh di Jakarta butuh biaya gede banget Kak. Jadi udah dari situ udah bontang-banting tulang aja, dari SPG terus kerja-kerja yang lain. Alhamdulillah pas jadi penyanyi juga itu kan kita tur ke luar kota terus. Jadi udah dapet duit. Ada aja lah rezekinya gitu. Kayak gitu. Akhir-akhir ini terutama kayak kalau kita lihat di sosial media, banyak banget anak-anak muda menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang cepet. Makanya mereka punya yang namanya sugar daddy, mereka ada yang kayak mereka sengaja pergi ke klub untuk mendapatkan cowok kaya. Iya banyak ya, aku sering lihat lagi. Banyak banget. Iya. Nah waktu kakak di posisi kakak jadi DJ karena keadaan, bukan cuma karena ya mungkin ya saat ini cuma inilah pilihan kerjaan yang harus saya ambil nih, rezekinya lagi di sini. Itu kakak pernah nggak sih kayak ngalamin titik-titik di mana godaan datang bener-bener depan mata? Tapi kayak nggak mau deh gue yang sampai. Tapi pernah ada. Pernah ada yang nawarin, gitu. Pernah ada. Tapi gue nggak pernah yang kayak nggak mau ngehalalin yang sampai kayak gitu nggak sih? Keren, gitu loh. Keren banget ya. Iya, ngapain sih yang kayak gitu? Kalau kita punya karya, maksudnya kalau kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa nyanyi, kita bisa nge-DJ, ya udah lakuin itu gitu loh. Nggak usah harus nyari yang instan gitu loh, yang instan dapat duit segepok gitu kan. Tapi caranya nggak halal, ngapain? Adik kakak tuh tiga-tiganya tuh cowok, cewek. Adik aku yang pertama cowok, yang kedua cewek. Dan ini umurnya beda bokap. Oh beda ayah. Berarti tiga-tiga adik tiri semua? Iya. Oh gitu. Jadi kalau yang adik aku yang cowok ini beda bokap, terus cerai karena ada sesuatu permasalahan keluarga yang kita nggak perlu tahu ya anak-anak ya. Terus sama yang satu lagi 2 ini nih satu bapak juga, cuma yang ini juga udah meninggal.
jadi dari 3 bapak ya nih ya? Iya, dari 3 bapak. Wow, untung masih kompak ya. Hebat juga. Iya. Terus ngelihat kakak yang sekarang udah mualaf nih, ya kan? Iya, betul. Apakah adik-adik kakak semua ada yang mengikuti jejak kakak juga? Ada lagi. Tiga-tiganya? Iya. Kalau yang satunya memang udah terlahir, yang cowok memang udah terlahir Muslim. Kalau yang 2 ini tadinya Kristen, tapi bukan karena ngelihat aku, maksudnya mengikuti jejak aku, tapi bukan karena ngelihat aku yang suruh-suruh kamu harus ini satu, kita biar satu gitu, enggak. Jadi dia tuh memang benar-benar kayak nge-browser semuanya, dia lihat, benar-benar dia lihat, terus dia pikirin pakai logika. Belajar. Aku tidur tuh pagi-pagi masih tidur, tiba-tiba adik aku baru datang, Kak, Uti udah syahadat. Hah? Adik aku udah syahadat, hah? Lu udah syahadat gitu kan, kaget kan? Iya benar. Di satu sisi seneng, tapi di satu sisi tuh kagetnya karena apa? Karena kok lu nggak bilang sama gua gitu loh. Tapi satu sisi seneng. Padahal kemarin itu sempat ditanya di salah satu program TV. Kalau kalau tahun kemarin itu kan Lebaran rame-rame. Kalau sekarang gimana? Itu keluar air mata aku, bener-bener aku nangis. Sekarang nggak bisa. Kalau bahasin anak tuh nggak bisa. Iya. Terus aku jawab lah, sama siapa? Ya paling sama Azam aja, keluar air mata. Nggak taunya yang di atas sudah berkendaknya lain. Iya. Tiba-tiba ada aku mualaf gitu. Jadi rame, happy, senang, gembira. Soalnya aku sih, emang aku baru kenal sama Kak Natalia. Aku juga maksudnya, biasa kan cuma lihat dari sosmed. Kalau kita nggak kenal orangnya secara langsung, mungkin kita nggak tahu ya. Cuma kalau yang aku rasain, Kak Natalia tuh dari umur 20 tahun udah kehilangan sosok cowok sebagai panutan di rumah. Dan saat bisa dibilang saat mama juga udah nggak ada, itu udah kehilangan the real family-nya sebenarnya. Jadi saat kakak nikah, kakak berharap meng-create family yang utuh, rame, bahagia. Pengennya begitu. Karena udah sebenarnya kalau kemarin itu udah capek banget di titik yang udah capek banget. Bukan capek gimana ya? Gue udah pernah ngelakuin semuanya, udah pernah kerja semuanya. Ini waktunya gue udah settle gitu. Memperbaiki diri, terus udah pengennya rumah tangga aja gitu, ngurusin anak, pengen punya anak. Yang pengen punya anak tuh aku menggebu-gebu, pengen punya anak gitu. Jadi pengennya udah jadi kayak keluarga yang utuh aja. Tapi kan yang di atas sudah berkendaknya yang lain lagi. Hubungan si anak kakak yang sekarang Azam. Si Azam itu dengan mantan suami, maksudnya dengan inian kakak masih gimana? Maksudnya hubungannya saat ini gimana sih, Kak? Hubungannya paling ya kalau dekat-dekat ini paling cuma ya video call aja sih. Oh gitu. Video call aja. Video call dikontenin gitu kan. Tapi ketemu nggak? Apa? Ketemu nggak? Enggak. Kan di Jakarta maksudnya. Enggak pernah ketemu. Ya mungkin kan dianya sibuk kali ya, kerja banyak. Tapi gitu. Saking dianya sibuk, makanya aku bawa anak aku aja deh ke rumahnya dia gitu. Oh, jadi masih sering. Biar nggak biar tuh anak aku tuh masih merasakan ada sosok ayah nih, masih ada sosok ayah. Ayah lu nggak belum pergi, masih ada gitu loh. Jadi pengennya tuh akur-akur aja nih, masih ada bunda, masih ada ayah gitu. Jadi ya udah aku aja yang ke Tambun. Aku yang bawa anak aku. Oh gitu. Kalau seandainya ada yang mau kakak sampein buat Kang Sule, selaku ayahnya Azam juga, boleh. Apa? Ya paling kalau misalnya disampein tuh sering-sering mainlah ke rumah. Kalaupun nggak mau ada aku, bisa aku keluar, lo ketemu sama anak lo gitu. Jadi biar nggak kelihatan, biar anak gue nih masih ada figur ayah gitu loh. Jadi itu aja sih, cuma pesannya itu aja. Jadi nggak cuma materi, tapi kan kita juga butuh bonding tuh. Semoga aja tersampaikan ya saat video ini nanti viral. Asik. Amin. Semoga banyak yang nonton. Benar banget. Nah, sekarang Kak Natalie udah jadi seorang single parent. Tapi banyak juga loh pasangan muda sekarang yang lagi berada di tahap-tahap perpisahan dan akhirnya jadi single parent juga. Kalau Kak Natalie sebagai cewek ngerasain single parent tuh apa sih tantangan terberatnya? Sebenarnya nggak ada sih, kalau di aku nggak ada ya tantangan, nggak ada. Karena aku maksudnya udah mandiri dari kecil gitu loh, Tas. Oh ya tadi sih. Cuma hanya pelengkap ya, kamu melengkapi hidup kamu bahagia, kamu cuma butuh bahu aja sebenarnya gitu loh. Bahu juga dia bisa ngasih. Bersandar. Ya kan beda saya kalau. Ini lembek bahunya. Gitu. Ya udah kalau misalnya jadi single parent ya
jalanin hidup lagi, lanjutin kerja lagi, udah lu jangan down. Kalau zaman sekarang kan kalau anak-anak muda mental health. Oh, mental illness. Iya. Dikit-dikit anxiety ya. Kalau kita kan memang udah, maksudnya udah kerja dari kecil tuh sendiri gitu, udah mandiri sendiri. Ya udah jalanin lagi aja. Setuju. Yaudah gimana kalau sekarang untuk mencairkan suasana yang cukup hangat di sini benar-benar rasanya emang agak panas ya kan? Kita main games dulu. Oke. Kita main games bareng. Oke teman-teman, I will. Kali ini kita akan bermain games yang sangat gampang. Ini mah gampang banget. So bisa lu. Bisa gue. Oh, yakin. Ya, pokoknya simpel banget, cuma tinggal tiup balon. Terus dari udara dari balon itu digunakan buat menjatuhkan semua cup-cup yang ada di atas meja. Ini adalah bagian Ehan, ini adalah bagian Natali. Waktunya tapi cuma semenit. Kalau Natali siap? Siap dong. Siap lah, harus siap gue. Kamu warna apa? Pink kan? Pink aku lah gue. Enggak. Udah mulai waktu ya. Kita mulai dari lu sebelah sana dong, tipis. Oh, udah mulai. Udah mulai. Semangat. Jago. Aduh. Ayo Kak Natali. Tiup yang kenceng. Ngebut banget loh. Bener loh, lu kalau tiup-tiup menip Ih, gue kan nyedot jago. mukanya sampai merah loh, gue liat tadi loh. Tapi Gak nyampe semenit itu. Tuh, jangan lupa itu gak nyampe semenit. Buruan ini jatuh. Sekalian. Iya, yang ini belum. Berarti gue menangnya double ya. Tuh. Nanggung. Kok bisa sih? Lihat zoom deh mukanya deh, lihat tuh. Satu lagi, dikit lagi. Aduh, Aku mau coba dong, kok kayaknya kamu gampang banget sih. Karena tiap balon susah ya? juga sih. Bentar. Belum 1 menit. Belum. Bunyinya gitu lagi. Gak bisa, Wak. Dikit lagi tuh. Belum 1 menit. Ayo terus. 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 Satu lagi. Dikit lagi tuh. Menitnya dikit lagi tuh. Tuh. Nah. Padahal udah semenit dari tadi tuh udah lewat. Kurang ajar ya. Tapi Ehan jago banget. Ini aku dari tadi diem nggak ngomong loh. Ngos-ngosan loh, Wak. Tiupin lagi dong. Gue bawa azab. Terus. Nah, makasih ya. Itu buat Azam tuh. Buat Azam ya. Iya benar. Biar dia nggak nangis. Iya, biar dia nggak nangis. Jadi hebat ya, yang menang dia, yang ngasih hadiah dia. Oh. Bisa ikutnya? Bisa nih. Ya udah yuk, kita langsung aja istirahat ya. Istirahat Oke. dulu Ini ya. bawah ya. Ya, boleh ya. Aduh, kenapa ya challenge-nya begitu ya? Biar kita makin muda kan. Challenge-nya jadi makin muda. Itu minum kenapa dikumur-kumur gitu ya? Bener-bener sesek banget tadi challenge-nya bener-bener begitu banget. Iya. Untung kamu menang. Iya, tapi ya ngomong-ngomong dari segala ngomong-ngomong ya, sebagai janda. Dia netizen banget. Iya pikirnya dong, apaan sih lo? sebagai janda yang cantik dan seksi ini ya, Kak Natali ini. Anjay. Ada nggak sih Kak yang udah deketin kakak lagi gitu? Maksudnya kayak tipis-tipis PDKT gitu lagi gitu ke kakak gimana? Nyolek mulu, gue colek balik Ya lah. kan pengen tahu sebagai netizen, ada nggak sih kira-kira? Sebenarnya kalau yang dekat-dekat tuh yang mau nyoba dekat-dekat ada, tapi sekarang tuh kayak lagi seneng Fokus ke yang lain. Iya, kayak maksudnya nggak ke takutnya nggak keurus nanti si pasangan ini. Bener. Masa sih? Ih, emang kenapa sih? Emang nggak ada yang nge-DM kakak? Iya, nggak ada artis gitu. Kayak apa kayak? Ada pasti. Tapi nggak kakak respon. Misalnya kakak tahu dia kayak ngechat tapi kayak Ada. Ada. Dari kalangan apa? Artis, model, Dari pilot, golongan atau Amalia. apa? Coba dong. Ada. Iya. Ada. Nggak, kalau yang aku denger ya, Iya, itu kamu dari kalangan YouTuber gitu nggak sih? Ih, sampuse. Ada deh YouTuber gitu, bener nggak sih? Siapa? Sempet deket gitu. Sebut namanya. Bang Breu. Oh, Bener enggak. nggak Bang Breu? Itu mah
netizen aja yang pengen gue deket sama mereka, sama si Bang Brew itu. Kita mah cuma konten aja, cuma YouTube bareng aja. Kontennya apaan emang? Kok bisa sampai dibilang netizen deket-deket gitu? Istrinya kali ya. Karena kontennya itu yang konten sama yang Bu Eni sama Tiko tuh yang sempat viral itu kemarin. Nah itu gue juga ikutan di situ. Nah terus ya udah akhirnya dijodohin lah gitu. Tapi kan gue nggak mau. Tapi kalau misalnya seandainya disuruh milih kan nanti next kalau nikah lagi mau yang seumuran lebih tua apa sama yang lebih muda? Gak mau asal ngomong, takutnya nanti berbeda gitu. Jadi ya udahlah kita lihat nanti aja. Tapi Kak, di luar dari tentang kehidupan percintaan, ya kan sekarang Kakak udah move on dengan kehidupannya udah lebih bahagia. Kemarin katanya Kakak habis memberikan sapi kurban yang jumlahnya tuh bener-bener fantastis banget. Itu buat konten doang atau emang real? Emang real. Alhamdulillah. Kalau kemarin itu sempat jadi ini kurban kedua aku setelah mualaf. Tapi hampir 1 ton ini beneran? 1 ton? 1 ton itu berat banget loh. Bener. Kan kalau misalnya kita bisa berkurban kan kita juga bisa berbagi ke orang-orang, kita juga dapat pahalanya. Luar biasa. Banget. Terus akhirnya itu semua sapi kurban tuh Kakak bagiin ke siapa aja tuh? Ke tetangga-tetangga? Ke tetangga, ke anak yatim. Karena aku motongnya ini baru di sini nih aku ngomong. Karena aku motong sapinya, aku bawa sapinya ke tempat Umi Pipik. Oh gitu. Umi Pipik. Jadi motongnya di sana. Karena aku bingung kalau aku potongnya di rumah. Aduh, aku sama siapa ya? Mama, bapak nggak ada, cuma ada adik-adik. Gue sama siapa nih? Karyawan udah pada libur semua gitu. Jadi ya udah. Jadi keluarga kedua aku tuh Umi Pipik. Oh gitu. Gitu. Jadi kurbannya nanti di sana. Ya seperti itu. Jadi alhamdulillah kalau kemarin itu rada kecil gitu tahun kemarin. Kalau sekarang itu udah sapinya udah mulai gede. Jadi alhamdulillah masih dikasih rezeki sama yang di atas gitu. Selagi ada kita kasih ya kita bagi. Berarti karena tadi ini orangnya hidupnya nggak muluk-muluk ya, yang penting berkecukupan sebenarnya dibagi buat orang-orang. Benar, iya. Terus banyak netizen yang doain Kakak balikan sama mantan suami Kakak. Iya. Gimana tuh? Netizen tuh banyak banget suruh rujuk-rujuk kan. Gue bilang kenapa rujuk? Lu kenapa nggak ngerujak aja ya kan? Lebih enak ya. Kenapa nggak ngerojak aja ya? Iya. Kok jadi ngerojak? Iya, ya udahlah kalau misalnya netizen kan kita nggak bisa, namanya fans kan kita nggak bisa bilang oh gini-gini, udahlah biarin aja mereka ngomong gimana juga. Biarin aja, yang penting kalau aku cukup berteman aja gitu sebagai ibu sama sebagai ayah yang baik untuk mengurus Azam gitu aja. Kak, seandainya ditanya ada nggak sih hal yang belum kesampaian yang Kakak pengen banget lakuin sama anak-anak, sama adik-adik Kakak? Yang belum Kayaknya apa banyak ya? nih. Kalau belum kesampaian kayaknya udah semuanya, bukannya kesampaian ya, udah semuanya aku syukurin gitu loh. Udah semuanya aku syukurin. Jadi kalau dibilang wishlist kayak tadi itu nggak ada wishlist, yang penting ya alhamdulillah semuanya udah ada gitu loh. Yang penting sekarang cuma pengen ngebahagiain mereka, pengen lihat mereka tersenyum, ketawa, bahagia gitu. Sayangnya Azam pas nonton ini dia masih belum ngerti ya. Belum ngerti. Seandainya Azam udah ngerti, bundanya mau ngomong apa ke Azam? Aduh. Bundanya perasaannya lembut banget ternyata ya. Dibalik cerianya. Pengen anak gitu loh. Jadi benar-benar kalau udah punya anak benar-benar disayang banget nih si Azam ini. Jadi salah ya. Mau Azamnya ini. Iya, jadi kalau ngomong sama Azam, kamu lihat ya, Bunda lagi semangat kerja untuk kamu. Semuanya apapun itu untuk kamu. Jadi nanti ke depannya kamu biar bisa jadi anak yang soleh, anak yang berbakti sama orang tua, jangan pernah lupa sama orang tua, dan semangat terus menjalani hidup. Karena hidup itu keras, jadi kamu harus kuat. Amin, kita doain bareng-bareng ya. Amin banget. Kita mau main satu game sih, namanya adalah Spin the Wheel. Hah, bentar Kak, kok teman aku hilang ya satu ya? Han? Tadi aku suruh itu bikin balon buat Azam. Enggak, tapi biasanya dia langsung datang nih. Sebentar, Brenda. Tuh baru. Kenapa ya?
namanya Brenda. Ini Brenda. Udah deh, Brenda. jangan lama-lama nih. Kita sekarang main namanya. Takut, terima kasih toilet. Belum. Toilet. Ini kita spin the wheel ini ya. Iya, oke. Jadi nanti ini kita puterin. Kita puterin. Nanti kalau misalnya dapat harus ngelakuin tantangan yang ada di spin ini. Gue udah baca lagi apa-apa aja isinya. Oke, langsung aja dimulai ya. Kita mulai dari ini nggak Siapa boleh yang ini? tipu-tipu. Kakak Kakak sendiri. Oke, Oke, dong, jelas. Iya. Oke. 3, 2, 1. Bismillah dulu. Awas lu stopin dari belakang. Udah seuzon. Wah, seru. Tapi ini juga lumayan. Story. Ini lumayan seru. Oke, Story boleh ya. terakhir di Google, nge-search Oke, apa coba di Google? Apakah dia nge-search Iya, tentang bang, aku kan bayi-bayi? ketinggalan di rumah tadi. Masa? Nggak Ini ada mungkin. asisten. Nggak mungkin. Cepet panggilin dulu. Oh. Takut bisa sekali lagi nggak? Iya boleh opsi sekali lagi. Nggak apa-apa, tapi aku lihat dulu. Mana yang lebih bagus di antara dua ya? Dasar lo ya. Ya udah kita lihat dulu. Tawar-menawar ya. Ini di Google kan? Ya di Google. Oke. Coba cek dulu. Coba Brenda kita cek ya, jangan Iya. sampai ada terjadi hal-hal yang udah didelete. Benar, jangan coba. Jangan delete. Terakhir kan? Terakhir apaan? Nih. Itu apa? Berita apaan? Kasus lo. Nih. Kata-kata lucu gokil yang menghibur bikin ketawa. Kasih lihat dong, kasih lihat dong. Tuh, nih. Coba bener loh ternyata. Coba kasih lihat, kasih kesini Kak. Kesini, oke. Kemana ke situ? Kemana nih? Kemana nih? Nah. Kenapa sih mencari kata-kata yang bisa Kenapa pengen menghibur? ketawa atau Gue tuh paling nggak bisa bikin caption. Oh, jadi Jadi kadang-kadang kalau misalkan mau upload feed tuh, Gue gue tuh banget paling, aduh apa ya captionnya ya? Apa ya gitu? Ya ampun. Tuh. Oh iya, Oh quotes iya, lucu quotes lucu singkat biasanya dia. Ada lagi Ada quotes lagi. yang garing. Iya, quotes garing. Ibu-ibu garing ya. Udah Oke, sekali doang berarti ya? Sekali cukup. Oh, sekali cukup. seru. Iya, cukup. Ya Allah, alhamdulillah. Sekali lagi Ya udah dong. boleh, yuk satu Sekali dua lagi, tiga. oh dia mau sekali lagi. Jarang Gua aja. mau 2 kali loh. Ini aja. Ini apa ini? Ini aja dong galeri. Boleh. Ya galeri nggak seru ya? Oke, kita lihat baru-baru. Ya, Boleh. kok nggak ada DM Instagram sih? Itu. Oh, galerinya apa? Oh yang kemarin ini yang lagi booming. Ini aman Korea, kan? Korea. Tuh. Tuh, Oh, galerinya iya. tuh. Itu lagi kirim pap ke siapa? Kamu punya Enggak, rumah ini siapa lo? Azam, ini mah tuh. Masa? Aku suka selfie. Oh. Tuh. Ya. Nih pacarku Nggak ada tuh, ya kan? oh, iya. Tuh, sapi. Oh, sapi. Tuh. Atasnya lagi? Atasnya lagi. Aman banget Lu tuh. skip tadi. Mana Itu tuh? ada. Mana sayangku cinta? Gak ada tuh. Oh, Aman, di aman. skip Aman semua Itu sayangku. tadi ada. Brenda, Mana? kenapa nggak puas banget? Nah, kita stop diam-diam aja. Ya udah Brenda, nanti aja deh abis ini deh. Tuh, nggak ada. Oh. Terus ada itu loh bukti transferan. Iya, berapa juta tuh nanti kita lihat deh. Pantesan. Emang ada ya? Udah nggak butuh laki-laki lagi. Benar, independent woman. Iya nggak sih? Butuh. Oh, butuh, tetap. buat bahu sandar. Iya, butuh sandaran. Karena tali Sekali lagi. so Oh, much enggak. lah. Udah Oh, iya, cukup, iya, oke. udah main. Tagihan. Udah ngobrol, udah berbagi kisah. Sama-sama dong. Seru, kalian seru. Oh, thank you ya Kak. Semoga apapun yang dikerjakan berjalan dengan lancar. Amin, kamu juga pokoknya sukses selalu. Amin. Sampai bertemu lagi di next episode of I will spill the tea.